Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya angkat tema ini juga ya sekalian karena hubungannya materi kita di hadis yang ke-37. Banyak saya lihat orang kalau dunianya dia semangatnya luar biasa. Unnalino tidak ada capek, tidak ada lelah, hujan, bos, ya apa sih yang tengah malam. Saya biasa dengar itu Pak Balu Canggoreng itu. Saya bilang luar biasa himmanya ini penjual canggoreng. Suara canggoreng. Berapa untungnya sekalian? Sedikit. Ngantuknya ndak ada, capeknya ndak ada, hujan datang dengan hanya naik sepeda. Kenapa dia tinggi sekali? Karena ada harapan besar. Kok begitu dia mau semangat sekali padahal dunia? Karena dia tahu dunia yang nyata di depannya. Yang dia lihat dengan matanya, yang dia lihat dengan zahirnya cuma dunia. Karena ilmunya cuma ilmu dunia. Saya lihat ada orang yang ilmunya kalau dunia cerdas, oh luar biasa cerdas. Tapi selalu merasa dirinya saya awam Ustaz. Ini orang bodoh. Kalau urusan akhirat, urusan kekal, urusan yang paling nikmat nanti dia bilang saya bodoh. Kalau urusan dunianya selalu merasa ada hebat. Bisa menjelaskan tafsir rinci jawabannya tentang dunia. Tapi kalau akhirat, jangankan mujmal yang bersifat umum, jangankan yang tafsir yang khusus, rinci, mujmalnya saja buta. Padahal dia mau berjumpa dengan Allah, dia mau nanti ditanya oleh Allah, tapi dia buta dengan perkara itu. Ini tadi kita ambil ya, kita ambil nasihat itu. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Nanti setelah diusirnya Nabi Adam, dipindahkan istana dari surga ke bumi beserta ya. Fa imma ya'tiyannakum, kumnya di sini bukan Nabi Adam saja, semua namanya manusia. Nanti akan pasti datang dari sisiku orang yang bawa petunjuk, rambu-rambu lalu lintas, rambu kehidupan. Siapa yang ambil? Begini. Maka kalau begitu faman tabi'a, siapa yang ikuti? Berarti nanti ada yang tidak tabi'a, ada yang tidak ikut. Ada yang menolak dengan dua sebab tadi. Mungkin karena dia tidak tahu, mungkin dia tahu tapi tidak mau ikut. Nah, itu nanti lahirlah mujrim, dosa. Kenapa dosa? Karena dia tidak mau tahu. Sebab dosanya ada dua. Dia tidak tahu dan dia memang pura-pura tidak mau tahu. Mungkin memang ugal-ugalan, mau balap-balapan, mau cepat, mau potong kompas, tidak ada lampu merahnya, tidak ada, semua bebas dia. Dia merasa dirinya hebat, dilanggarlah itu. Ini satu sebab kenapa saya angkat. Sebab yang kedua sekalian, saya terkesima ketika ada seorang ibu, tidak usah saya sebut, mungkin ada di atas, menangis di ruangan ini. Yang dia tangisi bukan anaknya yang nakal, yang dia tangisi bukan karena musibah di Majiene dan di Mamuju, yang dia tangisi bukan karena tetangganya yang tidak akur, tapi yang dia tangisi suaminya yang dulu rajin ke masjid, tapi kenapa semakin tua, semakin hilang hidayahnya, tercabut hidayahnya.
Sampai apa yang dia benci dulu sekarang dia lakukan. Begitu dia berhenti bekerja, ya tidak berhenti bekerja itu Pak banyak maknanya. Bisa dipecat, bisa di PHK, bisa memang pengangguran dan bisa pensiun. Ketemu di situ sesamanya usia pensiun. Usia nenek-nenek Pak. Nah pensiun itu ya 55 ke atas, mungkin tentara 55 kan. Yang jelas di situ usia-usia nenek-nenek ke atas. Awalnya ngobrol sesudah sholat isya, lama kelamaan ambil kartu, domino tambah yoker. Nggak ada judi, tidak ada wanita, tidak ada minuman keras. Apa dia bilang? Ini hiburan. Dan inilah yang paling rusak karena mencari hiburan hina dan mencari hiburan yang paling rendah, mencari hiburan yang paling tidak berkualitas. Inilah berbahaya sekali kita salah menanggapi itu hiburan. Karena keliru dalam memahami hiburan. Apa dia bilang sama istrinya? Cari hiburan, cari hiburan. Sayang hiburannya hiburan hina. Maaf ya, kalau dulu di kampungku waktu saya masih kecil, ada ustaz saya itu, nak, lebih baik kau pegang tai anjing, tai asuna semua, kata ni lebih baik itu nak daripada kau pegang domino dengan yoker. Lebih baik itu pegang itu tai anjing nak. Itu kata guru saya di kampung. Tapi itu sudah mau 50 tahun hari ini saya ingat sekali itu. Semoga Allah merahmatinya, memuliakannya, karena betul-betul jijik melihat itu kalau ada pemain domino. Nah hari ini sebagian di kampung sebelum acara pesta pernikahan malamnya pesta domino. Di kota juga ya, berarti dekat rumahnya Pak Mulai sini. Takziah main domino juga. Apa dia bilang ini hiburan kan, tidak main judi, betul. Tidak main perempuan, betul. Tidak ada minuman keras, tapi ingat, tidak ada yang lebih berkualitas daripada itu. Nah seorang muslim itu kan min husnil Islam tarku malayani. Seorang muslim itu baik agamanya dilihat pada kemampuan meninggalkannya sesuatu yang tidak berharga, sesuatu yang tidak bernilai. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Demikian sifatnya orang beriman, Pak. Orang beriman itu dia karakternya satu, meninggalkan semua yang tidak bermanfaat dalam sisi hidayahnya, sisi taufiknya, sisi ibadahnya, sisi keimanannya. Tidak mau. Ini letak pertama, dia tidak paham hiburan. Sering orang bertanya, Ustaz, kita tidak cari-cari hiburan, Ustaz. Hiburan yang terindah bagi saya itu membaca buku. Kalau sudah memandang buku saya belum baca sudah terhibur. Apalagi kalau sudah saya buka, apalagi kalau saya dapat ilmu, sesuatu yang bisa menyegarkan, itulah hiburan yang paling terindah. Dulu Pak ulama, silakan cari semua ulama, hiburannya dari kitab ke kitab, dari majelis ilmu ke majelis ilmu, dari halaqah zikir ke halaqah zikir. Apakah mereka pergi mencari tempat-tempat hiburan? Boleh, tapi bukan kebiasaan. Bukan kebiasaan. Bukan kebiasaan. Karena itu juga hiburan. Tapi hiburan ini tidak boleh menjadi kebiasaan bagi hidupnya. Sesekali deh kita pergi jalan-jalan cari hiburan, refreshing. Refreshing paling indah orang beriman yang sekalian itu adalah ibadah. Ketika kita baca buku itu refreshing, di majelis ilmu itu refreshing. Cuma mungkin kita salah paham, salah menanggapi, dan salah menempatkan. Bilang ini dunia ini butuh hiburan. Bukankah bacaan Al-Quran itu hiburan? Bukankah di majelis ilmu itu hiburan? Bukankah melihat orang-orang soleh itu hiburan? Bukankah memandang anak yang soleh itu hiburan? Coba lihat dalam Al-Quran itu. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun
Jadikan penyejuk mata. Siapa penyejuk mata? Istri dengan suami, orang tua dengan anak. Itu qurrah, penyejuk ayun, penyejuk mata. Kita apa terlalu sempit mengatakan bagusnya matahari lagi terbit, ayo dek pergi di Pantai Losari. Bukan salah ya Waskanda, bukan tidak boleh, bukan salah, tapi terlalu terbatas kita memahami kalau itu adalah sebuah rekreasi, sebuah refreshing, sebuah hiburan. Apalagi habis kita punya waktu. Mau ya? Jadi refreshingnya orang beriman. Kita coba belajar dari orang-orang yang sudah dapat hidayah, Pak. Hidayah mereka itu Masya Allah, tidak mau libatkan aktivitas hidupnya pada sesuatu yang rendah dan sesuatu yang kecil.